on cam gak sih Kak Lutfi? Nah, let's go. Siapa-siapa guys? Hai guys, apa kabarnya hari ini nih? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita nunggu Kadit, guys. Yoi, menunggu Kak Kadit. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau tuh udah balik ke Korea nih berarti? Kerah baju. Langsung dari aja. Waalaikumsalam. Oh, kalau tuh besok ulang tahun Kak? Ini suara aku kedengeran nih. Hah? Ini deh. Oke. Kedengeran. Oh, oke. Terima kasih. Oh alah, HP ku nggak ada volumenya. Nah, Bukan, Yung. nah, dit. Hey. Nah, Belum ya? Oke guys, halo semuanya. Halo. Halo. Gimana semuanya Kak? Ini aku belum nanya kabarnya Lutfi dan Amara, jadi aku mau ngobrol sama yang ada di sini dulu teman-teman. Gimana kabarnya Lutfi dan Amara dan admin ruang guru? Baik, alhamdulillah. Udah Rifki? baik. Lapar. Juga. Ya semuanya lapar lah. Kak Kadit apa kabar? Saya alhamdulillah baik juga, lapar juga. Lapar juga. Apa ya? Bagus gini ya. Nah gini. Nggak pakai peci lagi, dit? Nantilah kita inilah. Nanti. Kita simpan serunya di belakang. Oke, Oh, boleh. ditunggu di belakang. Aku pengen lihat Kadit pakai peci. Ditunggu guys. Jangan live dulu. Kayaknya udah ada HBD Kak Lutfi aja sih. Bukannya besok. Wow. Sotoy. Siapa yang ulang tahun 4 Maret? Tasbihnya jangan lupa dit. Oh iya terima kasih. Ada di atasku kok ini. Ini langsung dapat. Astagfirullahalazim. Nanti Upi muncul di belakang Kadit. Sepertinya kalau itu agak mahal sekarang ya teman-teman ya. Betul. Ada itu. Nah ini muncul nih. Nah sekarang itu stikernya kayaknya nggak ganggu Lutfi lagi teman-teman. Kayaknya ya. Saya Nggak tahu. sudah mengungsi ke tempat sendiri. Kenapa aku jadi bilek ya Allah. Maaf. Aduh, dit. Jadi kalian sakit gini, dit. Ya yes. Kalian tahu nggak sih kepanjangan kolak guys? Apa kalian menganggap ini kayak udah singkatan-singkatan biasa aja gitu? Coba ada yang udah tahu belum kepanjangannya apa nih? Nih biar yang join udah tahu juga nih. Harusnya sih tahu ya. Coba. Apa guys? KOLAK. Ada kepanjangannya di bawahnya. Kadit yang hilang. Apa kepanjangannya? Apa? Ditulis. Dituliskan. Tebak-tebakan pertama. Yang menang nanti diselamatin Kadit. Oke. Apa? Yang menang apa? Enggak. Yang menang di fallback ke Yang Kadit. Enggak ya, di fallback. Enggak, jangan. Oh itu bener tuh, udah pada bener. Kumpulan, nggak ada annya guys, nggak ada annya. Kumpul. Nah tuh, udah banyak tuh yang jawab tuh. Mosen. Baca mosen. Salfok mosen. Weh, nice. Kak Kadit nggak puasa. Pertanyaanmu loh, Rek. Benar. Orang ada di atas Kita juga. lihat di sini. Mukanya pucat-pucat semua sih pada puasa. Oh aku semangat. Ayo. Ayo kita langsung mau kemana ini? Kenapa sih? Ngapain ini? Jembatannya Nggak mana boleh. Kak? Oke. Baru 1,2 ribu orang yang kesini. Langsung diajak yang lainnya ya guys. Ya Allah. Ribet ini. Halo semuanya. Halo. udah ada. Mulai kali, Dit. Mulai, Dit. 1.200 orang, tolong di repost dulu teman-teman. Ya.
Caranya Repost gimana, Ri? repost. Kita akan opening dalam hitungan dari 100 ke 1 ya. 100. 90 lama ya? Lama ya, sorry. Oh gini. Nah, 3. Halo semuanya, guys ya, welcome to live kolak Kumpul online Lutfi Amara Kadit. Ya guys ya, bersama kami bertiga lagi trio kolak abangku ya guys ya. Nah, seperti yang udah teman-teman ketahui di pekan lalu, kita bertiga udah sempat menemani teman-teman semua. Ya guys, di kolak ini juga di episode yang pertama. Coba. Nah, kami di sini akan menemani teman-teman menunggu waktu berbuka atau biasa kita kenal dengan ngabuburit. Ngabuburit ya, ngabuburit. Ngabuburit bersama kolak. Bersama Tapi kolak. kali ini tidak membatalkan ya kolaknya ya. Benar. Nah, Itu jokesku, Pi. Kau boleh diambil duluan, Pi. Tadi aku maunya nyebutin itu, ya udahlah enggak apa-apa. Kalian Iya, gimana oke. nih guys? Puasanya hari ke-14. Apakah masih Udah. semangat? udah setengah ya hitungannya. Enggak ya, oh my god. Wah, 2 minggu. Gimana puasanya ini udah 14 hari harusnya. Ada yang 15 Tuh, ya. kata Lil Mavin semangat. Semangat. Masih pada semangat ya? Masih semangat Luar biasa. kami. Porsi berapa harga kolaknya? Kami priceless, teman-teman. Jadi kalian harus Kelas Dit. ya. Semangat sampai tarawih ya, sampai tarawih semangat. Duh, Kita live sampai lebaran dong, Pi. Masa sampai tarawih doang? Oh, sampai lebaran. Oh ya kan pas tidur semangat juga ya tidur. Benar. Oh, Dia bisa memimpikan hal-hal yang menarik dan membuat kita semangat di hari berikutnya. Oh, betul. Masuk ya. Walaupun caranya nggak tahu gimana ya. Oke, Pi, gimana, Pi? Lanjutnya, Pi. Kita mau ngapain ini, Pi, hari ini? Kita kali ini bakal bahas strategi khusus buat TKA dan UTBK. Ini lumayan menarik soalnya kayak banyak-banyak ilmu-ilmunya gitu loh, Dit. Seru tuh. Benar. Tapi seperti yang udah kita bahas nih di pekan lalu, kita kan udah sempat bahas tentang TKA, SNBT atau UTBK ya kan. Dan kita harus tahu tuh bahwa hari H SNBT dan TKA itu udah bentar lagi. Kalau nggak salah SNBT itu sisa berapa ya? 48 hari lagi dan TKA tuh lebih bentar lagi. Gimana sih ngomongnya? Ya 33 hari lagi gitu kalau TKA. Lebih apa namanya? Ya Nggak udah nyampe 2 di bulan dekat lah ya. mata. Kayak Ya, nggak nyampe 2 sebulanan bulan. gitu. Bahkan udah hampir sebulan. Jadi Iya, kita harus bener. gimana? Ya kita akan sepil cara biar siapinnya tuh benar-benar efektif. Nah, gimana menurut Amara ini? Ya, tapi mungkin firstnya aku mau nanya dulu nih, gimana yang tahun ini SNBT sama TKA nih? Coba komen di bawah apakah sudah siap, guys? Apakah sudah siap? Apakah tidak? Semua teman-teman yang TKA dan SNBT. Jawab juga nih, kalian udah pada konsisten buat tryout belum nih? Tiap minggu ya, bukan tiap 1 bulan sekali, tapi tiap minggu. Kalau bisa tiap hari deh. Aku tiap hari, Kak. Belum. Tiap hari. Tidak. Oh, aku belum muncul lampion udah ya. siap tuh, Kill katanya siap. Siap, oh, oke. Ada yang belum siap, ada yang udah siap. Dia berkata tadi. Tidak menyusul. Siap menyusul Kadit ke ITB. Amin. Oh, iya, ITB. Amin. ITB 5337 ya. Ditunggu ya. Kenangor dulu setahun. Kata Numa, Bismillah siap, mantap. Oke. Ada yang tim jadi guru deg-degan karena muridnya mau TKA itu Pi tadi. Ya Allah, ini Wow. kenapa bisa terus? Namanya siapa tadi? Kata Nazila ready, sudah siap, mantap. Harus ready dong. Ready banget. Siap menyusul. Bismillah Kais. Amin. Ditunggu. Amin. Pakai TKA. Gimana Pi? Nah, aku mau nanya nih, kalian kan TKA sama SNBT pasti ada tryout kan. Nah, selama ini nilai tryout kalian tuh cenderung naik, stagnan atau malah turun gitu. Ini supaya kita bisa ngasih saran juga kan. Kalau naik Coba. gimana, kalau stagnan harus gimana, kalau turun harus gimana gitu. Coba gimana kalian Coba, tryoutnya? spill. Stagnan. Banyak yang stagnan yang Stucknya di turun. berapa? Kalau stucknya di 750 Oh ya, ya. di berapa coba. Kalau Oh, stucknya beda-beda di- ya pasti permasalahannya Dit ya. Per nilai-nilai. Ada orang bilang, aduh aku nggak improve nih. Ternyata stuck di 750 ya kan? Iya. Itu udah bagus sih. Numa. Itu bisa nyusul Kadit ya.
Bisa. Amin, Nah, amin, tiga amin bareng dong, lah. amin. Amin. Struck aja. Seandainya nih, tadi kan tuh ada yang 400, ada yang stuck, ada yang naik dikit, ada yang kurang. Seandainya menurut prediksi kalian atau menurut prediksi ruang guru gitu. Dengan skor kalian sekarang itu bisa nggak kira-kira optimis nggak buat masuk ke apa namanya ke jurusan pilihan kalian? Kira-kira optimis nggak dengan skor yang ada sekarang ini? Coba, aku pengen tahu. Naik, bukan yang itu. Lumayan optimis kata Yao tuh. Woi, optimis, nilai hanya langkah teman-teman ya. Nah, ya kalau kalian nilai tertinggi UTBK boleh ngomong gitu Jujur teman-teman. bener. Iya, kalau nilainya jangan. Oh, kata Nindi kudu optimis. Wih, banyak yang optimis nih, strawberry Oh, optimis. tidak optimis, perlu nambah nilainya. Tapi kalau misalkan udah tahu kalau perlu nambah itu artinya udah bagus, artinya dia tahu dia perlu improve gitu. Nggak yang kayak aduh Oh, cuma santai-santai doang gitu ya kan. benar. Ya, jadi kayak untuk mengatasi masalah kita harus tahu ada masalah atau enggak ya, Dit ya. Nah, itu berpikir secara teknik. Kalau di ITB nama mata kuliahnya, itu nggak penting. Ayo, kita lanjut ya. Nanti. Nanti. Kemana-mana itu Mbak. Nanti ya guys ya. Nah ya udah langsung aja kita akan bahas strategi menurut kami bertiga ya, menurut kami bertiga untuk menghadapi ujian khususnya di UTBK dan TKA kalau ya khususnya di dua itu. Nah tapi sebelum Apa tuh, Dit? sebelum kita langsung kayak bahas strategi gimana kayak apakah Pomodoro lagi gitu kan. Nah sebelum kita masuk ke strateginya langsung, nah kita pengen tahu dulu cerita dari teman-teman nih, biar kita benar-benar bahas strateginya tuh berdasarkan masalah yang emang ada gitu, berpikir secara teknik lagi dan lagi. Yes. Nah kita akan bahas cerita di mana teman-teman? Di Kurma. Kisah ujian Ramadan. Amara suaranya kecil Mar. Nah, BTW tapi makasih ya buat teman-teman yang udah submit ceritanya ya karena banyak banget dan panjang-panjang, agak lama jawabnya bacanya. Nah, jadi kita akan bacain beberapa cerita yang bisa dibilang masuk lah atau relevan lah dengan hal-hal yang ingin kita bahas hari ini gitu. Kalau misalkan ceritanya kayak Kak, aku kemarin ngasih makan kucing dapat pahala nggak ya? Nah kalau ceritanya kayak gitu, nggak itu dapat pahala tapi kita nggak bakal bahas itu. Nah kali ini aku lama ya ternyata, panjang juga ya. Kali ini formatnya beda dari yang live di pekan kemarin teman-teman. Kali ini kita akan langsung ngulik dari struggle teman-teman berdasarkan cerita yang masuk gitu. Jadi ya kita emang berdasarkan masalah yang ada gitu. Kita juga akan sharing dari kami bertiga mungkin yang relate gitu dengan cerita teman-teman. Nah jadi stay tune karena ini ceritanya nggak bakal sedikit, nggak bakal cuma 2 atau 3 karena akan banyak, siapa tahu cerita teman-teman kebaca gitu ya kan. Dan kita akan cari solusinya bareng-bareng. Semoga dengan kayak gini teman-teman tetap semangat belajarnya meskipun sambil puasa gitu. Semangat. Panjang banget ya. Oke. Semangat. Oke. Aku BTW ini aku nggak bakal baca ceritanya 100% persis, tapi ya kayak ambil intinya aja gitu ya kan. Nah, kita langsung ke cerita pertama dari Mikail.n. Ini loh Mikail.n. N-nya apa? Oke. Halo Kak Kadit, Lutfi dan Amara. Halo Kak Kurma, wih. Salah. Kurma. Salah. Halo Kak Kola. Aku Timo. Loh, kok beda namanya? Mikail N tapi namanya Timo. Oke. Hah? Iya. Kata Timo atau kata Mikail, Ramadan kali ini tuh jujur menurut dia menguras energi gitu. Karena ternyata selain dia itu harus berpuasa yang namanya wajib juga. Nah si Timo atau Mikail ini sedang menyiapkan OSN Matematika. OSN Matematika? Kayak kenal. Aku enggak dapat medal. Dan juga ternyata dia ada latihan fisik karate teman-teman. Jadi dia lengkap selama puasa ini udah kayak Amara ya. Udah ada persiapan matematika sambil aikido ya kalau Amara. Bayangin Kak, kata Timo, bayangin Kak, sekolah sampai siang, terus lanjut matematika, habis itu lanjut latihan karate, kata Timo gitu. Capek banget, dia ngerasa capek banget. Full day berarti ya, full day. Tapi si Timo ini tetap punya semangat untuk puasa full ternyata. Jadi ya,
dia tuh pengen minta tips belajar dari Lutfi dan Amara tentang gimana sih di tengah puasa yang puasa yang menahan makan dan minum selama siang, tapi tetap pengen untuk OSN-nya jalan, karatenya jalan. Jadi si Timo ini minta saran gitu, kira-kira baiknya gimana gitu di bulan puasa ini gitu. Coba Mar. Aku dulu ya. Oke. Ya, boleh. Kan Aikido OSN-nya juga. tinggal bentar lagi gak sih? Aku Apa? Betul ya. OSN-nya bentar lagi kan? Iya benar. Makin Mei dekat gitu. apa gitu. Jadi menurut aku sih pastinya atur waktu sebaik mungkin. Kayak tadi kan sebenarnya karena udah les sama udah latihan karatenya udah fix waktunya. Berarti yang bisa dimaksimalin lagi kayak latihan mandirinya kan. Especially buat OSN kayak nggak cukup buat les doang. Kayak kita harus latihan sendiri juga di jam luar les itu. Jadi ya mungkin dimaksimalin aja kayak sebisa mungkin belajar yang banyak. Walaupun capek tapi nanti akan dinikmati hasilnya. Nice. Iya. Lanjut ke Lutfi. Itu. Kalau aku justru malah karena ini ya, karena mungkin sibuk ya. Karena aku juga ngerasain waktu itu puasa sibuk seharian. Malah jadi nggak terasa laparnya karena stres belajarnya gitu loh. Jadi otak pusing, jadi perutnya ini jadi nggak terasa saking pusing otaknya gitu. Jadi ya saling ngebantu lah gitu. Tapi yang pasti ya tetap fokus lah. Bener kata Amar tadi ya, pasti dibagi waktunya juga. Lama-lama juga nanti kalian terbiasa. Mungkin awal-awal kayak mulai puasa itu berat. Cuma kalau kalian udah terbiasa berpuasa juga harus aman sih ya. Itu. Wah, keren guys. Ini buat Timo atau Mikael, namamu banyak banget. Ini udah dapat saran langsung dari mantan medalis emas OSN. Itu loh. Mau nyari medalinya. Enggak. Oke, itu buat Timo. Kalau dari aku paling ya Semangat, Mas Ana. Sama lehernya benar. Kalau dari aku paling meringkas ya, tetap dijalani dengan enjoy, cari teman. Kalau aku ya, menurut aku cari teman biar nggak berjuang sendirian gitu. Apalagi OSN. OSN tuh kalau misalkan kita belajar bareng sama-sama yang pengen ngejar OSN tuh bakal seru gitu, nggak bakal capek gitu. Itu yang Betul. Oke, langsung aja biar nggak kelamaan dan biar kita bisa baca banyak cerita ya. Kita akan geser ke cerita kedua yang akan dibacakan oleh Kak. Bukan Kak. Akan dibacakan oleh Amara. Silakan Amara. Oke, jadi ini cerita kedua dari Akila. Kata Akila nih, Ramadan kali itu jujur beda banget buat Akila. Kayak lagi semangat-semangatnya belajar buat ujian akhir sama TKA. Karena sekolah pulangnya lebih cepat, jadi punya waktu luang lebih banyak buat belajar dibanding hari biasanya. Nah, Akila punya strategi nih guys. Katanya habis istirahat bentar, dia bakal langsung bagi waktu buat ulang materi sekolah dan fokus TKA. Tuh habis pulang sekolah tuh nggak tidur-tiduran, tapi dia langsung bagi waktu buat belajar lagi. Aku nggak cuma baca doang, tapi langsung latihan soal di aplikasi Ruang Guru. Mantap. Nah, biar tahu mana yang belum paham sama mana yang udah paham. Kalau ketemu soal TK yang seru, ini malah keren sih. Kayak pas nemu yang susah malah jadi seru gitu. Malah semakin menantang. Entah kenapa juga Ramadan itu bikin Akila jauh lebih fokus dan terarah. Akila nggak tahu hasilnya nanti gimana, tapi ngerasa udah bener-bener usaha maksimal. Usaha maksimal aja udah bikin Akila senang. Wih, teladan yang baik Akila, luar biasa. Respect. Teladan Akila. Respect. Jujur ya keren banget. Kayak teman kita satu ini malah ngeliat Ramadan sebagai fasilitas buat nyalip di mana orang-orang tuh lagi tidur dan tidak semangat gitu ya. Iya kan. Dia malah seneng gitu pulang sekolah cepet, bukan buat tidur tapi buat nambah belajar lagi. Terus juga kayak menurut aku keren banget ketika ngeliat soal susah tuh malah seneng. Itu kayak I think itu winning mindset gitu, kayak keren sih. Growth mindset. Iya bener. Jadi kalau misalnya kalian nih lihat soal susah guys, jangan malah kayak aduh apa nih aku nggak bisa, tapi kayak oh aku harus bisa ngerjain ini nih, kayak aku bakalan bisa, aku keren nih ngerjain ini gitu. Nah buat teman-teman yang kayak Akila juga yang lagi berjuang buat TKA sama SNBT ataupun yang butuh penyemangat belajar online, boleh banget nih dicontoh Kak Akila ini. Panutan sekali guys. Respect banget, respect. Ya. Kita akan meluangkan waktu 3 detik untuk respect Akila. 1, 2, 3, dah. Yang itu sebelum. Udah. Respect Adit. Respect Akila.
Respect Akila. Yes, itu guys. Ini kita udah dengerin 2 cerita ini. Satu dari Amara, satu dari Akila, satu dari Itu dari Mikhail, Timo. Siapa sih namanya? Oh, ada 2 sih. Ya udah. Mikhail and Timo kayaknya. Mikhail and Timo. Oke. Timo aja. Nah, kalau Timo dia lagi persiapan buat OSN tadi ya kan, OSN matematika dan lagi pengen latihan buat karate. Kalau dari sisi Akila itu kayak wah, malah berusaha untuk aku pengen soal yang lebih susah, aku pengen supaya diriku bisa lebih baik lagi gitu. Nggak pengen kayak cuma soal-soal yang ecek-ecek itu nggak mau. Bukan nggak mau, Dan maksudnya ngambil kayak kesempatan juga, Dit. Karena lagi Ramadan kan, pulang sekolah lebih cepet. Jadi dia kayak, wah, ini aku bisa banyak waktu buat belajar mandiri jadinya kan. Bukan Benar. buat leha-leha gitu kan. Luar biasa sih. Nah, masih ada cerita karena ini masih baru berapa menit ini. Masa udah selesai ya kan? Masa udah selesai. baru 17 Nah, ya. cerita selanjutnya ini juga ya bisa dibilang mirip-mirip tapi namanya harusnya beda. Nah, tentang seseorang yang harus juggling itu apa? Juggling antara belajar buat SNBT sekaligus kerja loh. Beda ini sekarang nih approach-nya ini. Paruh waktu Orang berarti ya. persiapan Coba. SNBT Giliran aku berarti ya. Ya wis, monggo. Oke. Cerita dari P. Aku mau sharing pengalaman pas Ramadan 3 tahun lalu. Waktu itu aku lagi gap year dan magang di kafe yang super sibuk setiap buka puasa. Betul ya, kafe sibuk banget kan pas buka puasa. Jadi aku harus bisa ngejar waktu antara kerja dan belajar UTBK nih. Awalnya takut nggak sanggup, tapi ternyata aku malah menikmati prosesnya. Itu loh. Wih. Dari situ aku belajar kalau Ramadan nggak cuma soal nahan lapar dan haus, tapi juga belajar sabar, tanggung jawab. Alhamdulillah, kerja keras itu nggak sia-sia karena tahun itu juga aku berhasil lolos SNBT. Jadi buat teman-teman yang lagi berjuang, ini kata Eis, apapun yang kalian jalani sekarang, semoga membawa hasil yang diharapkan. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ceritanya ini sangat-sangat keren semua ya. Emang dunia ini tuh nggak akan kehabisan orang-orang keren ya guys ya. Ya betul. Tadi apa ya, kayak dia kan gap year, habis itu belajar SNBT tapi juga sambil kerja. Terus pada saat itu Ramadan, dimana pasti kan kalau kerja di kafe gitu pasti sibuk-sibuk banget kan. Apalagi mendekati SNBT gini tuh kayak waktu-waktu penting. Terus ternyata ini strategi bagus gitu kan. Jadi dia tetap itu, dan karena lagi Ramadan juga semangatnya nambah ya. Itu momen luar biasa juga. Jadi alhamdulillah dibayar dengan lolos SNBT gitu ya. Luar biasa, Respect lagi 3 detik. banyak Respect. banget yang perlu. Banyak orang keren ya, bener kata Kak Adit ya. Bener banget. Dan Kak Yusi tadi kan ya gap year juga kan, pasti bener. mentalnya juga gede banget. Kayak tekanan mentalnya tuh pasti banyak dari orang-orang sekitar lah, pasti banyak ekspektasi ataupun ya omongan-omongan orang gitu. Jadi buat kalian yang masih ragu nih, masih bisa ngejar nggak ya TKA sama SNBT-nya, masih bisa nggak ya nilainya bagus? Jawabannya ada di cerita Kak Ais tadi guys. Bisa banget asalkan kalian mulai manfaatin waktu sebaik mungkin. Buat TKA tinggal 33 hari lagi ya. Sama SNBT tinggal 48 hari lagi. Latihan yang efektif, yang konsisten juga, biar ya makin bagus hasilnya. Ya. Itu dia. Nah, karena secara akademik juga waktu 30-48 hari itu masih bisa buat naikin skor kan, itu aku bilang ya waktu prime-nya banget gitu, kayak dimana kalian harus ikut banyak banget simulasi buat ngetes sejauh mana kemampuan kalian, habis itu nyari kesalahan lah gitu-gitu kan. Makanya kayak tryout itu penting banget di sini. Jadi cara kalian evaluasi, cara kalian latihan itu sangat penting. Soalnya ada beberapa problem nanti bakal kita bahas juga itu problemnya itu bukan di ilmu yang kalian dapat gitu, tapi teknikal kesan-kesan kecil itu bisa nge-cost skor kalian tuh banyak banget sebenarnya. Tuh dia. Gimana, Dit? Nah, jadi ya ini sebenarnya dari cerita-cerita yang udah di-share sama teman-teman tadi ya 3 orang tuh sebenarnya apa ya? Pasti banyak yang relate lah dari teman-teman yang join di sini atau mungkin nanti yang nonton nonton rekamannya. Nah, sekarang aku pengen coba minta tolong Amara buat breakdown gimana aja tuh cara latihan, terus evaluasi dan juga manajemen energi, manajemen stamina yang harus dilakuin selama persiapan buat ujian-ujian itu, khususnya di bulan Ramadan ini. Ramadan, soal stamina terbatas ya. Bener. Gimana coba Mar? Jelasin Mar.
Jadi yang pertama pastinya harus latihan soal kan. Kalian jangan cuma latihan soal yang kayak gitu-gitu aja, tapi kalian bisa manfaatin sisa waktu ini dengan berbasis leverage ya. Jadi kalian cari subtask mana nih yang kalian sering muncul, kayak soal ABCD ini tuh sering muncul banget nih, tapi aku tuh sering salah, dan kayak gitu. Nah, kalian bisa banget manfaatin untuk fokus di situ. Jangan latihan 100 soal, tapi kayak kalian gak beda sama sekali. Kayak udah nih 100 soal, terus udah aja gitu. Kayak lewat, terus gak di-review lagi. Nah, itu jangan ya, guys. Lebih baik kalian kayak latihan soal sedikit aja. Kayak for example 20 soal. Tapi kalian paham nih pola jebakannya tuh di mana. Kayak kalian tuh sering salahnya di mana. Pastinya buat kalian yang sering latihan kayak tryout di SNBT sama TKA, itu bakalan terbiasa ngerjain. Dan kalian tuh akan tahu juga kayak soal yang poinnya gede tuh di mana. Karena kan soal TK sama SNBT berbasis IRT ya. Jadi nggak semua soal tuh bobot nilainya tuh sama. Itu yang kalian harus tahu, jangan lupa ya guys. Oh iya benar IRT ya, benar. Jadi kalian ya bisa fokus untuk ningkatin, maksimalin poin kalian tuh di mana sih. Nah, benar. Nah, jadi apa ya, kayak soal yang berbobot besar tuh kan bisa ngimbangin. Mungkin kalian gak terlalu bisa ngerjain yang kecil-kecil nih, poinnya dikit-dikit, tapi gak bisa. Tapi gak apa-apa, asalkan kalian bisa ngerjain soal yang bobotnya gede. Karena bisa jadi kayak next soalnya itu poinnya di soal yang ke-30 nih lebih gede daripada soal yang ke-15. Nah, itu bisa diatur-atur strateginya. Ya. Nah, gitu. Yes. Rezeki lebih banyak jadinya ya, gitu. Iya. Ada nggak Mar pengalaman? Kamu ikut UTBK nggak? Sempet nggak? Aku pernah ikutnya tryout doang. Ya udah nggak apa-apa. Pengalamanmu, share dong Kak. Tips belajarnya dong Kak. Gimana Kak? Nah, langsung cepet. Nah, jadi kalau misalnya aku kan jujur kurang banget kayak di bahasa Indonesia atau kayak ya reading gitu kan. Jadi kayak aku maksimalin kayak skor UTBK aku waktu itu di bagian kayak PKPM gitu-gitu. Kayak jadinya ya aku ngusahain yang aku bisa dulu, tapi jangan lupa untuk review materi yang kayak tryout yang udah pernah aku kerjain juga. Baca buku, bener. Jadi kayak ya di review lagi, tapi maksimalin juga yang udah bisa. Jadi poinnya itu udah di secure duluan gitu. Kalau Kak Kadit sama Kak Lutfi yang pernah UTBK sendiri, gimana Kak? emang Kadit UTBK Dit? Oh iya. Iya. Oh iya. Saya UTBK. Oke, itu bagus ya itu ya dari Amara, mungkin bisa dicoba contoh ya teman-teman ya. Dari cara Amara tuh kayak ngeplot strategi dia ngerjakan ujiannya itu gimana. Nah, kalau aku adalah aku pengen pengen sharing cara evaluasi teman, cara evaluasi ngelihat hasil ujian atau hasil tryout gitu-gitulah. Nah, kadang kebiasaan buruk, mungkin kebiasaan buruk aku juga gitu ya kan. Apa ya namanya? Ngerjain soal bentar, terus kayak langsung lihat kunci deh gitu kan. Jadi kalau misalkan salah langsung oh jawabannya ini, ya udahlah next question gitu. Bukan yang kayak setelah lihat kunci terus tahu jawaban benernya, harusnya penasaran gitu kan. Oh, kenapa jawabannya ini ya? Aku pengen tahu deh kenapa jawaban ini gitu. Nah, kebanyakan tuh kita kayak udah lihat kunci terus kayak udahlah skip aja lah. Oke, itu jawabannya, udah nggak di review lagi gitu. Nah, itu salah besar ya teman-teman. Jangan sampai kita udah lihat kunci terus udah skip gitu, nggak mau explore lagi tentang soal itu. Nah, kita harus cari tahu gitu, kenapa ini kok bener jawabannya, kenapa kok A misalnya, kenapa kok yang ini salah, kenapa kok setelah aku cap-cip-cup ini salah, apakah aku salah ngitungnya atau gimana gitu kan. Kita tuh harus bener-bener cari tahu why-nya teman-teman, bukan what dan where doang. Kita harus tahu how and why. Oke gitu lah ya intinya ya. Jangan sampai kita cuma ngeliatin bentar terus udahan doang gitu ya. Oke, aku mau share pengalaman deh. Nggak ada yang nyuruh aku share pengalaman, jadi aku nyuruh diriku sendiri. Ketika belajar, nah aku dulu bahkan ketika aku dulu awal-awal belajar tuh sering banget kayak gitu juga, kayak ngeliatin misalkan PPU gitu kan, ngelihat mana kalimat atau mana kata yang kayak berlebihan gitu kan, ada kan pertanyaan-pertanyaan gitu, kayak kata yang sia-sia lah gitu dalam suatu kalimat. Nah, aku kayak Terus aku bilang, ternyata ini, ya udah aku nggak review lagi gitu. Ternyata setelah aku menemukan soal itu lagi yang bisa dibilang mirip, aku malah nggak tahu gitu ngerjainnya gimana gitu. Aku nggak tahu dan jadi kayak
Terus kemarin aku ngelihat kunci buat apa gitu, aku nggak belajar apa-apa gitu. Akhirnya setelah itu aku mencoba 1 kali tryout, itu aku bener-bener kayak coba selesaiin dulu tanpa lihat kunci sampai sampai selesai apapun hasilnya gitu. Nah setelah selesai baru aku alokasiin waktuku juga untuk bener-bener baca kunci plus pembahasannya gitu. Jadi aku nggak cuma latihan soal, tapi aku juga latihan membaca materi, ibaratnya kayak gitu. Guys, Ini kalian berdua mau buka puasa tak? Oh ya belum. udah, monggo duluan Mar. Ya udah, Masih Lutfi. belum. Lutfi sekarang gimana kalau nangis? Gimana Lutfi sekarang kalau manajemen energi? Menurutmu Oh, gimana? manajemen energi ya, terutama pas lagi Ramadan ya. Bener Mm-mm. sih. Eh seperti biasa kan kalau di jadwal-jadwal gitu selalu ada di designated time-nya gitu di mana kalian lagi berapi-apinya. Jadi usahain aja kayak belajarnya di situ gitu. Jangan kalian kayak belajar misalnya maksa 20 jam sehari gitu kan terus besoknya tepar habis itu kalian malah nggak fokus kan jadinya nggak efektif ya. Jadi kalau bisa cari waktu yang efektif buat kalian belajar gitu. Terutama pas lagi Ramadan ini udah jelas lah ya waktu efektifnya itu kan habis sahur ya habis sholat subuh gitu kan sama habis tarawih itu bisa kalian ambil 1 jam sebelum tidur gitu kan buat belajar lagi buat review-review materi. Tapi ini habis sahur ini gitu itu penting banget kan sebelum kalian ke sekolah juga itu waktu belajar bagus banget ulang-ulang materi dan segalanya habis itu tryout di saat itu juga bagus dan usahakan di waktu-waktu prima itu soal-soal yang bikin kalian stres gitu, bikin yang kalian susah. Soal-soal yang misal kalian udah agak lebih ngerti, agak lebih mudeng dan agak lebih ini kan kata tadi udah bilang sama Mara kan mana soal yang susah, mana soal kalian yang kalian kurang, mana soal yang kalian jago gitu. Nah, yang kalian jago itu kalian bisa mungkin taruh di mana energi kalian lebih lemah, misal mendekati berbuka gitu kan sambil ngabuburit juga. Kalau yang agak-agak susah nih jangan ditaruh di sana karena bayangin udah lemas gitu kan stres ya apa enggak ini gitu kan apa enggak jenuh gitu kita belajar. Nah yang pasti kalau yang ini tuh kalian awal-awal aja jadi kayak awal-awal kalian belajar yang susah-susah dulu gitu baru di akhir-akhir yang menurut kalian mudah-mudah kayak misalnya kalau aku sendiri bagi aku PKPM kan mudah cuma yang susah bagi aku kan ya sama gitu kan literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris kan. Jadi itu yang kayak awal-awal aku pelajarin juga dulu pengalamanku dulu gitu. Aku pentingin literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris itu aku tryoutnya sampai berkali-kali, nyari materi juga berkali-kali dulu. Nah, kalau PKPM yang agak lebih mudah itu bisa jadi agak-agak refreshing otak gitu, cooling down istilah kalau di olahraga ya. Ya gitu sih. Ini analoginya sangat keren ya teman-teman ya. PKPM cooling down. Coba siapa lagi di sini yang PKPM buat cooling down? Kan ini sesuai masing-masing lah, Iya. sesuai masing-masing lah. Ya, siapa tahu ada juga Sesuai gitu. Siapa tahu ada masing-masing. juga. Oh, Siapa tahu ada juga. Nah, itu juga itu masuk bagian strategi juga gitu. Kita harus cari salah satu apa kok matkul sih apa namanya? Subtes yang bisa kita jadiin refreshing gitu loh. Nah, coba aku mau lihat nih dari teman-teman. Menurut teman-teman tadi kan apa namanya? Tadi Amara udah jelasin latihan-latihan gimana caranya. Terus kalau dari aku cara evaluasi soal-soal yang salah gimana. Kalau dari Lutfi juga manajemen stamina dan energi gimana. Nah, menurut kalian mana yang udah kalian terapin dengan baik dan mana yang kelihatannya kok kayaknya masih susah gitu. Kira-kira yang mana teman-teman? Apa aja kan tadi tiganya? Tiga Apa? halnya apa aja? Tiga halnya apa aja? Cara latihan. Tadi kan kamu udah sempat jelasin. Tadi Oke. aku tadi cara evaluasi soal-soal. belum semua terus dah kayaknya. di manajemen. Dimulai. Belum semua dah kayaknya. Ya satu-satu gak apa-apa. It's okay. Info jarak kesurupan panas. Waktu tes UTBK. Ya, inilah sesuai kemampuan masing-masing aja. Kalian harus belajar kayak Vanes berarti. Mm-mm. Susah hafal rumus. Dimengerti rumusnya coba, bisa Iya. loh. Try to understand, jangan try to apa bahasa Memorize. memorize gitu. Nah, asik. Oke guys, jadi mungkin 3 hal yang tadi kalian banyak bilang juga kayak belum terlalu terbiasa dengan semuanya. Aku juga jujur ya kalau aku jadi kalian itu akan cukup sulit apalagi kalau sendiri doang ya melaksanakannya gitu. Nah, apalagi kayak kita tuh biasanya misalkan nih kayak abis mulai belajar 10 menit nih. Terus kayak kayaknya ada notif deh aku mau lihat dulu deh. Ya aku mau buka TikTok dulu gitu kayak ada teman aku ngechat terus nanti malah chatannya kayak 30 menit terus kayak belajarnya jadi lupa lagi. Pokoknya banyak godaannya gitu lah ya. Dan jadi menurut aku itu juga kenapa
kalian butuh sistem pendukung. Salah satunya itu ada di Brain Academic Center, guys. 3 hal tadi itu udah bisa diatur sama kalian. Udah bisa dikasih gitu. Terus cara latihannya juga diatur gitu, atau tuh di atas tuh. Cara latihannya juga diatur lewat sesi tatap muka intensif 8 sesi seminggu. Cara evaluasi kalian itu dipertajam lewat pembahasan dalam TPA dan TKD namanya. Dan ini bagus juga sebenarnya dari lingkungannya. Secara BAC juga itu tatap muka kan, dan intensif juga. Jadi kalian nggak ada tuh terdistraksi yang dibilang amarah gitu kan, karena lingkungannya kompetitif gitu. Jadi kan kalian pasti terbakar juga. Cuman kalau kompetitif banget juga kayak kalian takutnya down. Tapi di situ juga gurunya suportif, jadi imbang lah gitu. Jadi itu kayak udah perfect apa namanya? resep terbaik buat kalian SNBT atau TKA lah tuh dia. Iya guys, tadi tuh aku ini kan tatap muka nanti kalian gini belajarnya sama pengajarnya. Dan jangan lupa di Brain Academy Center bakal ada 13 kali tryout. Bakal ada 13 kali tryout SNBT dengan sistem IRT teman-teman. Bukan tryout sembarang tryout yang ya udah gitu, tapi bener-bener tryout SNBT real dengan sistem IRT sesuai dengan yang nanti bakal diterapin di SNBT aslinya. Nah, jadi bisa jadi landasan gitu ya, Dit, ya, kalau IRT gitu ya. Soalnya nggak banyak kayak ternyata yang IRT dulu juga. Bener banget. Ini tuh alat evaluasi yang menurut aku sangat efektif buat melihat prediksi kalian apakah nanti lulus ke jurusan impian atau masih kurang berapa poin gitu ya kan. Nah, tuh. Gini kalau kata Amara. Nah, sekarang lagi ada promo SNBT Master dan juga TKA Master. Jadi ada promo buat SNBT dan TKA, nggak cuma buat SNBT gitu ya. Ada buat teman-teman yang lagi nyiapin ujian keduanya atau salah satunya, atau jadi orang tua salah satu anak yang persiapan ke ujian itu. Lagi ada promo diskon sampai 48% tuh, yang warna hijau tuh udah kelihatan banget kan, 48% besar tuh ya. Tuh. Dengan dibaca. Yes. Kalau mau klaim diskon yang TKA langsung ke s.id/TKA Master RG. Kalau mau klaim yang SNBT langsung ke s.id/SNBT Master. Kalau mau voting Ciremai di mana? Enggak, udah lewat jauh itu. id/vote Masih ingat. Nah, buat kalian nih yang kayak masih bingung, aku harus ngambil paket yang mana ya, Kak? Karena kan ya tinggal 33 sampai 48 hari lagi kan. Itu kalian tenang aja, bisa coba tanya-tanya dulu. Ingat juga linknya di mana? Linknya di s.id/TKA Master RG. Itu buat yang TKA, dan buat yang SNBT ke s.id/SNBT Master. Nanti Kakak Ruang Guru tuh bakalan ngasih tahu kalian kayak strategi yang tepat itu untuk kalian tuh yang kayak gimana, dan kasih paket belajar yang cocok tuh yang mana. Jadi langsung aja tanya-tanya ya guys, tidak usah bingung. Buat yang ini, sebelum aku lanjut ya, aku pengen coba jelasin satu hal penting tentang IRT teman-teman. IRT itu apa? IRT itu adalah singkatan dari Item Response Theory, teman-teman. Ini aku baru baca. Item Response Theory. Apa maksudnya? Jadi, nilai setiap soal itu tergantung berapa banyak yang jawab benar. Kalau misalkan nih, misalnya ada 10 orang. 10 orang ngerjakan satu soal. Yang benar cuma satu, maka poinnya akan besar buat satu orang itu doang. Tapi kalau misalkan satu soal itu dijawab benar sama semuanya, maka nilainya jadi nggak besar lagi gitu, jadi akan menurun gitu. Itu ibarat kayak teori ekonomi gitu teman-teman. Semakin banyak yang jawab benar, maka poin per soalnya akan semakin kecil. Jadi buat teman-teman yang kayak ngerasa ngapain sih aku ngerjain soal-soal susah gitu kan, orang lain juga kayaknya bakal skip. Nah, justru ketika kita ngelihat soal-soal yang kayaknya bakal di skip orang lain, itu adalah kesempatan kita untuk mendapatkan nilai yang besar kalau jawab benar tapi ya. Tapi itu advantage ya. Menarik. Makanya teman-teman kalau misalkan ngelihat persebaran nilai itu, kadang yang ada 1000 itu kan di ini ya, di PU, PK, PM ya kan. Mostly itu yang bisa 1000 di 3 itu, karena emang kebanyakan susahnya di situ dan bakal dapat poin besar di situ. Sedangkan yang mungkin yang di tempat-tempat lain banyak yang jawab benar, sehingga poin per soalnya itu jadi nggak besar. Jadi menurun lah. Lebih rata sih ya, terutama LPI sama bahasa Inggris kan. Bener, itu jadi teman-teman yang mungkin baru tahu tentang IRT itu ya. Nah, oke, aku akan lanjut ke topik selanjutnya ini, biar nggak lama-lama ya kan. Yaitu strategi last sprint. Apa artinya last sprint adik-adik? Apakah ini lari kesehatan? Apakah maraton bareng Kak Sandy, Kak Excel, Kak Kevin? Apakah itu bareng sama mereka, Kak Maxwell? Bukan ya teman-teman ya, bukan ya. Last sprint itu adalah fase ketika kita berhenti mencoba semuanya. Ketika kita
berhenti mencoba semua hal gitu. Dan mulai menargetkan satu titik aja, satu titik yang benar-benar terfokus ke situ doang gitu. Kita benar-benar menargetkan satu target doang. Nah, di kurma kali ini, di kurma sesi selanjutnya ini, ada beberapa cerita yang relate teman-teman. Nah, kira-kira apa ceritanya? Oke, cerita pertama akan dibacain sama Amara. Oh, Amara dulu pertama. Amara, yes. Kan bacain cerita dari Arkana Gate. Oke, Kak, selama puasa ini aku merasa produktif banget karena aku langganan paket belajar dan setiap hari nonton video konsep kilat dari pagi sampai sore. Nah, aku tuh ngerasa kayak, oh aku paham, ini gampang nih, ini aku paham. Tapi pas aku coba tryout, kan gak boleh ngeliat videonya ya. Kayak udah TO, gak boleh curang gitu ya. Tapi kok ternyata tangan aku kaku banget, kayak gak bisa jawab. Aku tahu teorinya ada di otak, tapi aku nggak bisa eksekusi nih. Hitungannya di kertas. Aku baru sadar kalau selama ini aku tuh cuman jadi penonton aja. Jadi kayak, ya cuma nonton doang guys, tanpa dimengerti. Aku ngerasa udah buang-buang waktu 2 minggu puasa cuman buat dengerin orang pintar ngomong tanpa aku sendiri yang praktekin. Ngerasa sia-sia juga karena abis nonton live kalian kemarin yang bahas tentang target, aku selama ini nggak set target sama sekali. Jadi ya belajarnya senyamannya aja, sekedar nonton video doang. Atau mungkin juga yang bikin skor TO aku stuck di 400-an itu. Karena cuman passive learning ya, nggak active learning. I see. Itulah mengapa kalian harus nonton live ini ya guys, biar tersadarkan juga ya guys ya. Apa nih yang kurang gitu. Oke, well, jadi menurut aku nonton video belajar itu kayak cuman 20% dari proses kalian belajar. Nah, 80%-nya sisanya itu ya kalian harus aktif gitu, kayak harus ngerjain dan ngebedah soal itu tersendiri. Kayak habis tryout nih, kalian harus review-review lagi mana yang susah, mana yang enggak. Apalagi kayak tadi ya, kayak penyumbang skor terbanyak itu biasanya kan di soal-soal yang susah. Jadi ya kalian harus maksimalin di situ. Terus juga jangan tertipu sama rasa paham pas kayak, oh aku nonton nih, oh ya aku bisa nih, aku ngerjain ini kayak bisa deh. Kayak, padahal pas ngerjain sendiri tanpa lihat videonya kayak, ini gimana tadi ya, kayak aku harus lihat formulanya deh, atau kayak aku harus videonya lagi deh. Nah itu jangan ya guys. Jadi kalian harus banyak-banyak latihan SNBT sama TKA di waktu yang sudah semakin dekat ini. Seperti sedekat peci Kakak Dit yang pertama dan yang kedua itu ya. Oke, kita bakal bahas lebih detail nanti yang rule 80-20 itu ya tadi ya. 80% proses belajar, 20%-nya cuma nonton doang. 80% yang ini, 20% yang ini. Oh gitu deh. Oke. Boleh. Langsung Lutfi, gimana ceritanya Lutfi? Aku Next lanjut story. tadi dari Arkana, sekarang mirip namanya dari Kirana. Kirana J. Oke, aku mulai ya. Kak, aku dengar tips kerjakan soal mudah dulu. Jadi pas simulasi mandiri siang kemarin, aku buka subtes penalaran matematika nih, PM nih. Aku baca soal nomor 1, kayaknya susah. Aku skip. Nomor 2, teksnya panjang. Aku skip. Nomor 3, ada gambar grafik ribet. Aku skip. Saking semangatnya nyari soal yang mudah banget, gak kerasa aku udah nge-skip belasan soal berturut-turut nih. Aku panik. Karena baru ngerjain sedikit soal tapi waktunya udah mau habis. Karena kebanyakan yang di skip, pada akhirnya numpuk semua di akhir-akhir dan jadi kewalahan sendiri. Nah itu, aduh itu sangat disayangkan ya. Emang ini juga perlu, maksudnya untung kamu taunya tuh dari tryout gitu kan, nggak dari SNBT langsung. Jadi tahulah salahnya di mana. Nah, sebenarnya itu teknik yang benar, kayak ngerjain soal yang mudah dulu itu teknik yang benar, dan kayak yang soal-soal susah itu tinggalin dulu. Nah tapi skip itu juga ada strateginya gitu, nggak semua dilewatin, tapi dipilih mana yang bisa dikerjain dalam 2 menit gitu. Kalau kayak ada yang kalian sekali lihat gitu kan, tahu oh ini bakal lama nih ngerjainnya, karena kalian udah terbiasa nih ngerjain dari tryout kan, wah soal-soal kayak gini at least hitungannya panjang dan bakal bisa butuh 3 menit, oh kalian bisa skip dulu gitu kan. Kan ada kayak mana soal yang mudah tapi repot, mana soal yang susah tapi cepat gitu kan. Jadi kayak kalian sesuaiin aja gitu, nggak semua soal susah kalian skip, tapi soal yang ribet sama soal yang ribet sama soal yang simple gitu. Susah pun gitu bisa simple gitu kan. Jadi kan kalian walaupun susah tapi 2 menit selesai. Tapi soal yang mudah, misal kalian disuruh kali 1, kali 2, kali 3 sampai kali 100 kan itu mudah. Cuma kan ribet kan ya. Maksudnya itu contoh ya, nggak ada di SNBT nggak ada kayak gitu kok ya. Jadi kayak gitu itu baru di skip nggak apa-apa gitu kan, karena bakal ngabisin waktu banget. Jadi instead of susah sama mudah, kalian nyari mana yang ngabisin waktu, mana yang nggak ngabisin waktu sebenarnya gitu sih.
Oke, itu cerita yang menarik ya guys ya. Cerita yang menarik dari siapa tadi Lutfi namanya? Kirana J. Kirana J ya guys ya. Oke. Kirana spasi J. Titik. Buat yang komen jangan berantem terus ya. Ini kita di sini ngabuburit, jangan berantem, oke ya. Oke ya. Siapa Nanti- berantem ini? Astagfirullahaladzim. Guys, Udah, sama iya. jangan berantem. Jangan berantem. Kita di sini seru-seruan guys. Kita di sini ngabuburit. Lihat aja muka Lutfi, apakah muka-muka berantem? Apakah muka amarah, muka ngajak berantem? Tapi nggak tahu ya kalau tiba-tiba dibanting Aikido ya nggak tahu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan kok nggak ada yang ketawa sih tadi itu ngejokes loh. Oke, sekarang kita sekarang akan Respect. kita sekarang akan breakdown mendetailkan pembahasan strategi last sprint berdasarkan cerita dari teman-teman ya guys ya. Ya, dari Nah, yes, last sprint itu kita bisa menggunakan sistem 3F atau 3F. Apa aja? Fokus, fix, dan full simulasi ya guys ya. Nah, kan ada 3 tadi kita akan bahas. Yang pertama dari fokus teman-teman. Nah, karena fokus itu ada C-nya, fokus, maka yang cerita pertama adalah amarah, karena ada C-nya. Oke, ayo Mar. Gimana? hubungannya apa? Ya, lanjut. Oke, jadi yang pertama tadi kata Kadit ada fokus ya guys. Jadi kan sisa buat yang mau kelas 12 nih udah mau TKA itu tinggal 48 hari. Buat yang SMP tinggal 33 hari, buat yang SD tinggal 47 hari. Nah, kalian jangan sombong ya kayak aku pengen menguasai semua bab, aku bisa. Itu jangan juga ya guys. Ya ingat kalau Allah tidak menyukai sifat-sifat sombong gitu juga ya guys. Oke. Jadi kalian bisa banget pakai prinsip namanya Pareto. Jadi kayak 80% skor ujian kalian itu bakalan datang dari 20% materi yang sering muncul. Guys. Nih. Jadi instead of menguasai semua materi yang ada di UTBK dan TKA semuanya, kalian pilih aja 2-3 materi yang bisa jadi penyumbang skor terbesar di tryout sebelumnya, Misalnya nih kalian di literasi bahasa Inggris lah, for example. Kalian bisa fokus ke soal-soal tentang main idea atau inference gitu. Kalau misalkan di PK, di pengetahuan kuantitatif, kalian bisa banget kuasain kayak aljabar sama statistika. Karena itu kan ya sering muncul juga. Nah, kuasain itu semua sampai kalian nih. Jadi kalau misalkan soalnya keluar nih kayak muncul nih di ujian yang sebenarnya kalian udah pasti bisa 100%. Jadi menyumbang poin yang sangat banyak. Lanjut Kak Lutfi, di yang kedua ada Ya tadi fokus sudah ya, fokus, fix, dan full simulasi. Berarti aku bahas yang fix. Dan sebenarnya ini penting banget juga ya. Kayak kalian itu kalau misalnya nih kan kalian tahu nih salah di mana gitu, salah apa kalian salah di sini gitu kan pas nyoba tryout atau nyoba soal gitu kan. Kalian tuh jangan hanya kayak ya salah gitu kan, coba lagi deh berikutnya atau gimana. Enggak itu salah. Itu bukan namanya bukan jadi orang kalah yang baik gitu. Gimana cara jadi orang kalah yang baik? Nah, ini pertanyaannya gitu kan. Cara jadi orang kalah yang baik itu kalian harus tahu kenapa kalian salah gitu. Kenapa kalian kalah, kenapa kalian salah gitu. Kenapa kalian kurang. Apakah itu karena kalian gak paham materi soalnya? Ataukah itu karena kalian salah hitung, misal tambah kurangnya gitu kan? Atau malah kalian kehabisan waktu dan belum baca semua gitu kan. Itu kan ada banyak problem-problemnya. Terus setiap orang problemnya beda-beda kan. Jadi untuk mengatasi masalah ya seperti biasa, kenali dulu problem kalian di mana gitu kan. Dengan kalian mengulik-ngulik kayak kesalahan kalian di mana, kalian jadi tahu nih apa yang perlu diperbaiki dari kalian. Kalau misalnya nih contoh, misalnya kalian kayak wah kalian kurang teliti gitu kan, kurang teliti hitung. Ya kalian keep note aja gitu kalau lagi ngitung. Habis itu misal ada soal-soal hitung, kalian cek lagi, ulang lagi gitu. Kalian coba baca lagi. Cek kalau ada waktu kalian coba kerjain yang itu lagi. Karena kalian tahu kalian kurang cerobohin di sana gitu kan. Atau misal kalian kayak di soal bahasa Indonesia, kalian misal disuruh milih tapi kadang suka ke-skip kata kecualinya gitu kan. Misal kayak pilihlah passage yang ini kecuali gitu kan, suka ke-skip. Nah, kalian harus perhatiin baik-baik. Jadi kalian bisa keep note nih. Kata kunci utamanya ada kecualinya nggak di soalnya, jadi kalian kan fokus gitu karena udah sering salah kalian ada di pikiran kalau kalian sering salah, kalian pasti otomatis nyari kata kecualinya gitu kalau lagi lomba gitu kan. Jadi ya penting banget gitu buat namanya itu error log guys, error log. Jadi kalian harus tahu kalian salah di mana gitu. Penting ya itu fix itu lumayan ngaruh gitu. Jangan kayak jadi ditanya salah di mana tadi gitu kan, nggak tahu, salah aja itu salah ya. Jadi kalau kalian ditanya
salah di mana, kan harus tahu gitu salah kalian apa buat evaluasi. Dan ini nggak cuma di soal, sebenarnya kayak di kehidupan nyata kalian juga bakal kayak gitu kok. Skill yang diperlukan. Lanjut, aku mau jelasin ya kurang lebih begitulah. Kalau nih Kak, lebih lanjut ya tentang error log ya, kan tadi ada salah konsep ya. Salah konsep ini paling gawat, kamu bener-bener nggak tahu materinya, yaitu berarti kan kalian belajar aja. Kalau salah hitung tadi aku udah bilang kan, masa fokus. Kalau salah baca soal yang kayak kecuali dan segalanya, kalian berarti baca 2 kali kan, simpelnya begitu. Kalau kehabisan waktu, berarti kalian kayak soal-soal yang menurut kalian ngabisin waktu kalian, kalian bisa coba cari alternatifnya gitu kan. Atau enggak kalian, kalau ini strateginya agak banyak, agak panjang juga sebenarnya. Jadi cari strategi yang cocok kalian masalah untuk mengatasi masalah waktu-waktu ini sesuai dengan kalian masing-masing. Terus ntar strategi itu yang bakal kalian bawa ke hari H tesnya gitu loh. Gimana Mar? Berarti kayak dengan error log, kayak dengan kita tahu kita tuh sering salahnya di mana, kita jadi tahu kayak musuh terbesar kita tuh apa. Jadi kayak misalkan nih kalian di tryout nih lagi ngerjain soal 10 soal misalkan. Terus pas kalian review kayak ternyata 7 dari soal tersebut tuh kalian cuman salah ngitung atau misalkan cuman salah baca, ada tanda kecualinya nih, ada tulisan kecuali. Nah berarti kalian bukan kayak harus belajar lebih-lebih banget lagi, tapi kalian cuma perlu baca lebih teliti lagi guys. Gitu. Betul Kak Lutfi? Betul. Kalian harus tahu ya salahnya di mana gitu kan. Betul. Jangan malah pelangap-pelongo kalian nggak tahu salahnya di mana. Terus gimana perbaikinya itu loh. Aduh, bentar, maaf ya. Nah, betul. Jadi naik 30-50 poin itu seringnya datang bukan dari belajar materi baru yang rumit, tapi dari mengurangi kesalahan konyol ya, seperti udah dibilang. Jadi sebenarnya ya dari semua yang saya bilang itu ya intinya lebih tenang, seperti biasa lebih tenang gitu kan. Kalau kalian tahu salah di mana, kalian lebih aware gitu kan, kalian lebih pede, jadi lebih tenang itu kayak contoh-contohnya gitu. Oke. Wah, ini full daging ya teman-teman ya. Bahkan buka puasa teman-teman aja udah disediakan tadi karena full daging tadi kan. Dari Lutfi penjelasan terkait fix. Kata-kata cuma 3 huruf guys. Fix. Tapi penjelasannya itu untuk kehidupan kita 30 tahun ke depan. 3 huruf untuk 30 tahun ke depan. Nah, yang terakhir tadi kan sebenarnya ada 3 F kan. Bahkan teman-teman mungkin lupa kalau ada satu lagi F itu. Saking dagingnya tadi yang F kedua itu tadi. Bahkan ada F yang ketiga nih. Tadi ada fokus, ada fix, masih ada satu lagi. Yaitu apa yang ketiga? Apa ayo guys, tebak. Apa ayo? Ingat gak? Lutfi F-nya fix, mantap, ciu-ciurin. Nah, yang ketiga adalah full simulasi teman-temanku semuanya ya guys ya. Adik-adik kecil yang lucu dan menggemaskan dan kakak-kakak tua semua yang ada di sini. Minimal dalam seminggu 1 kali kita harus ada tryout dengan durasi penuh. Maksudnya apa? Dengan durasi yang sebenarnya gitu. Ketika ujian yang mungkin atau antara TK atau SNBT yang akan kita lakukan gitu. Kita harus coba tryout dengan durasi yang benar-benar sama persis gitu. Nah, kalau misalkan kayak SNBT kan 195 menit tuh, 3 jam 15 menit ya. Kita coba tryout dengan waktu yang sama 3 jam 15 menit juga gitu. Duduk, nggak boleh ke toilet, aku nggak tahu ya, aku nggak ingat apakah waktu itu aku nggak boleh ke toilet atau enggak, tapi seingatku aku nggak boleh ke toilet selama 3 jam 15 menit itu. Ya, jadi teman-teman coba juga gitu, ngerjakan tryout 3 jam 15 menit tanpa ke toilet. Kayak gitu. Nah, ini tujuannya apa? Biar kita tuh nggak kaget, biar kita tuh udah terbiasa dan ibarat kayak kita ngasih makanan lah ke diri sendiri itu untuk bisa terbiasa dengan SNBT yang sebenarnya. Nah, karena kalau misalkan kita nggak pernah latihan dengan durasi yang sama, dengan environment yang sama, itu kayak apa ya? Kalau misalkan ujian beneran itu kita jadi kayak ngeblank. Kita mungkin jadi kayak terpengaruh dengan hal-hal yang terpengaruh dengan hal-hal yang nggak kita sangka-sangka, nggak kita expect gitu loh. Nah, itu yang harus kita cegah, itu yang harus kita lakukan preventif dari awal kayak gitu. Itu namanya full simulasi ya. Iya, tapi misalnya udah tryout nih, tapi kok skornya nggak naik-naik gitu kan. Nah, jadi di sini aku udah tulis dari cerita-cerita kalian juga gimana, apa sih trik buat naikin skor secara instan gitu kan. Kayak tadi kan kita udah dengerin 3 F-nya itu. Oke, yang pertama yang paling jelas itu jangan ulang semua materi ya. Karena waktu itu tidak banyak ya guys. Kita cuma dapat 24 jam sehari gitu kan. Jadi kita
pasti beberapa materi perlu kita fokusin. Nah, terutama nih, aku dicatat di sini kamu cuma punya waktu sedikit, ulang hanya 3 jenis soal ini. Nah, catat ya 3 jenis soal. Pertama soal salah. Kalau soal kalian salah, bedah sampai kamu bisa jelasin ke orang lain kenapa itu salah. Itu tadi ya yang fix ya. Jadi misalkan ada yang salah nih soalnya nih gitu kan, kalian salah terus di sini. Kalian coba bedah kenapa kalian sampai salah, lalu kalian jelasin gitu kan. Jelasin aja ke diri kalian di cermin kayak atau ke teman kalian yang sedang berjuang juga kenapa kalian bisa salah gitu kan. Kedua, soal ragu-ragu. Kamu benar, tapi hoki. Jadi kamu benar tapi cuma asal-asal silang gitu kan. Nah, ini bahaya nih sebenarnya nih. Karena di hari H hoki belum tentu datang 2 kali ya. Jadi pastiin nggak ragu-ragu lagi. Jadi kalian pastiin tahu kenapa kalian benar kali ini. Kenapa kalian benar dan caranya gimana. Supaya kalian bisa nge-repeat soal itu lagi benar gitu kan. Jadi kayak takutnya hokinya nggak datang 2 kali gitu loh. Yang lebih konsisten gitu kan jadinya. Nah, yang terakhir ini soal yang makan waktu lama. Nah, oke. Soal yang makan waktu lama biasanya tuh ada trik-triknya gitu kan. Kayak ada apa nih yang bisa kita giniin gitu kan. Nah, terutama kalian harus mikirin nih buat trik-triknya ini gimana, buat soal apa gitu kan. Lalu kalian harus latihan juga nih soal-soal yang habisin waktu lama. Karena kenapa? Karena di soal yang bikin habisin waktu lama ini banyak orang nge-skip yang tandanya secara IRT poinnya itu besar gitu kan. Jadi penting banget. Kalau kalian punya trik yang sudah kalian biasa gitu kan, kalian gunakan di tryout, pasti kalian cepet gitu. Kalian dapat advantage yang besar banget. Jadi ya lumayan penting lah. Tadi 3 soal itu ya, soal salah, soal yang ragu-ragu, jadi soal salah yang kalian salah, soal ragu-ragu yang kalian benar tapi kalian sebenarnya nggak terlalu yakin cara gimana, sama terakhir soal yang paling makan waktu ya. 3 soal itu jangan lupa gitu. Jadi fokus materinya ke soal-soal itu aja. Kalau kalian tryout kalian harusnya tahu gitu mana di antara soal-soal itu yang termasuk 3 soal ini. Ini termasuk bagian dari error log juga ya teman-teman. Lanjut Mar. Oke, nah buat tadi yang skip strategi ya, misalkan aku mau skip soal yang mana ya, itu juga ada strateginya ya guys. Jadi yang pertama, kalian bisa pakai aturan 5 detik. Kalau misalkan pas kalian baca nih, kalian harus udah nentuin apakah aku mau mengerjakan ini atau di skip dulu. Itu 5 detik doang ya guys, jangan kayak 1 menit kalian lihat soal kayak bisa nggak ya, nah itu jangan kelamaan. Terus kalau misalkan udah kalian kerjain nih, dan selama 2 menit kalian belum bisa ngerjain, itu kalau bisa nggak apa-apa di skip dulu aja. Karena kalau misalkan kalian kejebak di soal itu kayak gitu, misalkan 2 menit itu kalian kejebak doang nih kayak aku nggak tahu harus gimana, terus ya itu kamu kayak gitu 5 kali kan waktunya habis ya. Jadi jangan ya guys. Jadi kalian harus pilih-pilih. Kali aja nanti di soal-soal selanjutnya tuh malah ada yang soal gampang, kan jadi sayang ya waktunya. Jadi harus dipilih-pilih ya guys. Ada strateginya. Oke. Nah, oke. Penjelasan dari Bang Lutfi dan Teteh Amara ini bisa dibilang apa ya? Sangat menarik dan insightful teman-teman ya guys ya. Ya saya kayak moderator aja ya. Insightful adalah kata-kata yang sangat laris. Nah, ngelatih insting skip soal yang tadi udah dijelasin sama Amara, dan juga ngebedah error log tuh yang tadi udah dijelasin juga sama Lutfi. Itu tuh sebenarnya ya kalau misalkan kita nggak mau ngelatih, maksudnya ngelatih itu karena diri sendiri, ngelatih itu secara mandiri itu bisa dibilang agak susah gitu. Kita butuh partner atau kita butuh mentor gitu yang bisa ngebantu kita untuk ya gimana caranya ngelatih error log, skip soal yang tadi yang udah dijelasin sama Amara dan Lutfi. Nah, itu kita kadang butuh mentor atau butuh partner atau butuh guru gitulah ya. Nah, itulah kenapa sebabnya Brain Academy Online itu sangat cocok teman-teman. Langsung muncul tuh. Sangat cocok banget buat kita ngelatih insting error log ataupun insting skip soal ataupun insting-insting lainnya nih. Ya. Kenapa? Karena di sini di Brain Academy Online itu bimbelnya tuh live online yang interaktif. Jadi bukan teman-teman kayak cuma ngelihat video doang gitu. Nah, interaktif dan juga bisa di mana aja teman-teman. Jadi teman-teman lagi di mobil atau mungkin lagi di motor atau mungkin lagi di jalan atau mungkin lagi di TJ gitu ya, dimanapun bisa gitu untuk ikut Brain Academy Online kayak gitu. Gimana Lutfi? Apa yang ada di dalam Brain Academy Online? Oke, jadi ada live teaching interaktif sampai 8 sesi per minggu. Master teacher tuh bakal kasih tahu soal tipe ini nih sering terjadi gitu kan, lagi meta gitu kan. Jadi kayak ya kalian
dibiasakan gitu dengan soal tipe itu. Terus nggak hanya itu, soal-soal yang kalian salah, kalian ragu-ragu gitu kan, kalian juga dikasih tahu nih, oh kamu mungkin kayak gini gitu kan, mungkin terus dikasih tips juga, tips yang lebih detail gitu, yang lebih tertuju untuk kalian dari master teachernya kan. Oh kamu harus gini gini gini, terutama yang tadi aku bilang ya, yang soal yang makan waktu itu karena master teachernya itu bakal ngasih kayak, oh ini triknya bisa digini giniin gitu, dan kalian lebih paham jadinya. Betul gak, Mar? Betul banget, teman-teman juga bisa banget dapat akses tryout TKA sama SNBT sampai 25 kuota premium. Banyak banget nggak tuh? Dan soal-soalnya pastinya mirip banget sama nanti TKA sama SNBT di hari H. Nah, buat sekarang ini lagi ada promo. Bisa kalian dilihat di samping kiri aku ini. Jadi ada promo SNBT Master, diskonnya tuh sampai 43%. Dan dia itu ada cashback THR. Ini mumpung lagi Ramadan nih ada cashback THR guys, sampai dengan 200.000. Plus lagi ada ekstra sesi tutor. Banyak banget deh tuh plusnya. Dan yang kedua juga ada buat TKA Master. Dan di TKA Master ini diskonnya sampai dengan 32%. Dan cashbacknya juga ada sampai dengan 100.000. Jadi kalian bisa banget ambil promonya di buat SNBT ya, catat ya, di s.id/SNBT Master. Kalau di buat TKA di s.id/TKA Master RG. Gitu guys. Tuh. Bener. Ayo, Lutfi mau buka dulu tak ini? Oh enggak, semenit lagi masih. Oh, aku kira itu tadi mau ngambil sesuatu. Oh nyiapin aja, nyiapin. Nyiapin. Iya guys. Nanti kalau mau buka puasa tinggal ngomong aja ya. Karena aku nggak bakal ikutan buka juga soalnya. Izin ya. Oke guys, setelah strategi last sprint ini yang udah dijelasin panjang kali lebar kali tinggi ya, 3 dimensi, kita akan masuk ke pembahasan yang nggak kalah penting juga dan nggak kalah menarik, dan bisa dibilang nih sering banget banyak yang nanyain gitu tentang time management, teman-teman. Karena sering banget tuh aku kayak nerima pertanyaan, Kak, cara ngatur waktu ketika ini gimana, ketika lagi gini gimana, kok kayaknya susah ya. Nah, tapi sebelum kita langsung jawab straight gimana caranya time management menurut kami bertiga, nah kami akan coba bacain kurma lagi ya guys ya, bacain kurma lagi, dan ya kita akan coba bahas-bahas lah ya menurut pandangan kita gimana terkait dari cerita yang disampaikan teman-teman lewat kurma. Kurma apa tadi kepanjangannya, Mar? Kumpulan cerita Ramadan. Oke, ingat. Aku kira. Oke. Jadi yang pertama aku bakal bacain dari Taskia, guys. Oke, assalamualaikum kakak-kakak semua. Kenalin, saya Taskia, seorang siswa SMP kelas 9 yang sedang berjuang untuk berbagai rintangan di bulan Ramadan. Oke, banyak rintangannya nih. Jadi sejak tahun 2023 saya tidak bisa melaksanakan ibadah puasa karena punya riwayat autoimun. Oke, nah yang bikin aku nggak bisa ikut puasa nih guys. Kalau dipaksakan badanku langsung demam dan drop parah. Wah, rasanya berat, sedih, dan kurang lengkap kalau Ramadan gak puasa. Sekarang aku lagi sibuk-sibuknya persiapan TKA, ujian praktek, sama ujian madrasah. Nah aku bingung nih dan takut ibadahku makin terhambat karena kesibukan belajar sama kondisi fisik. Boleh gak nih minta saran gimana cara maksimalin ibadah dan bagi waktu di tengah rintangan ini? Terima kasih Kak. Wah, jujur ini rintangannya banyak sih ya. Mulai dari fisik, juga ujian tulis yang banyak juga itu. Apakah kalian juga ada yang merasa seperti ini, guys? Ada nggak yang merasa sama? Merasa kayak, banyak banget nih rintangannya ketika puasa, ketika mau ujian, ketika lagi menyiapkan sesuatu, itu tiba-tiba rintangannya banyak banget tuh. Ada nggak yang sama nggak? Ini ada juga aku. Banyak yang ternyata relate juga. Firstly buat Taskia, kesehatan kamu itu amanah ya guys, amanah ya Taskia. Jadi menjaga tubuh biar gak kambuh, terus biar sakitnya gak ya kambuh terus, atau ya itu ya salah satu bentuk dari ketaatan juga. Jadi jangan merasa kurang ya, kayak aduh kenapa aku kayak gini, itu jangan ya guys. Jangan ya Taskia, karena perjuangan kamu belajar untuk masa depan juga ibadah. Jadi kayak double tuh ibadahnya. Jadi gak masalah gitu kalau misalkan kita ngerasa kok kayaknya aku kayaknya susah gitu ya kan buat ngejalanin ibadah puasa tadi yang udah ceritain Amara. Itu nggak masalah gitu, karena kita juga bisa berjuang lewat hal lain. Kita bisa berjuang lewat belajar untuk diri sendiri, belajar untuk masa depan yang baik. Nah itu juga termasuk ibadah yang nggak kalah penting gitu. Jadi kita jangan hanya fokus ke satu, jangan sampai kita cuma fokus ke satu hal sampai kayak melupakan kayaknya aku udah nggak bisa deh buat merjuangin yang lain. Jangan sampai, karena
kita bisa berjuang di banyak hal, kita bisa ibadah juga di banyak aspek, banyak bidang gitu, kayak gitu. Nah, kalau dari sisi manajemen waktu, sebenarnya Taskia ini lagi menghadapi, ya bisa dibilang kalau dari ceritanya ya, menghadapi tantangan yang bisa dibilang hampir dialami semua pejuang ujian gitu teman-teman. Kayak tiba-tiba ketika kita lagi nyiapin misalnya ya, simpelnya lah, lagi nyiapin buat UAS gitu, atau lagi nyiapin buat UTS, tiba-tiba kok ada ujian lain gitu ya kan. Ada ujian multi ujian lah ibaratnya gitu, di waktu yang bersamaan. Misalnya kayak tiba-tiba ada, bukan tiba-tiba ya, bentar lagi ada TKA yang sifatnya tuh logik banget gitu kan. Nah, tiba-tiba juga ada ujian madrasah nih. Kalau di sekolahku ada ujian madrasah yang ternyata sifatnya tuh hafalan dan pemahaman gitu. Ada juga ujian praktek yang sifatnya apa? Psikomotor dan juga fisik gitu. Jadi kayak wah, ini banyak banget nih, nggak cuma hafalan doang, nggak cuma persiapan fisik doang, nggak cuma persiapan logika doang. Jadi semua harus aku siapin gitu. Harus jadi Dean yang all rounder gitu lah kalau kata Rizky. Nah, Kata saya. kira-kira dengan banyaknya opsi, dengan banyaknya hal, dengan banyaknya bidang yang harus kita siapin, menurut Amara gimana? Strateginya gimana, Mar? Menurut kamu, Mar? Oke, kita mungkin langsung aja bahas tadi strategi time management tuh harus gimana sih? Karena memang musuh terbesar kita kalau ujian tuh sebenarnya bukan apa tapi waktu ya guys ya. Kayak misalnya di SNBT nih kan waktunya udah ditepatin nih kayak sekian jam gitu. Nah terus kalian cuma punya waktu sekitar 1,5 sampai 2 menit doang nih per soal. Kalau misalnya kalian stuck di satu soal, itu bakalan apa ya, seperti membunuh peluangmu di soal-soal yang lainnya. Karena stuck gitu. Salah satu caranya tuh bisa pakai prinsip 5 second identification. Dalam 5 detik pertama, tadi kan diceritain nama Mara, baca soal, kamu harus ambil keputusan. Hajar, tandai, atau lanjut. Nah, hajar, tandai, atau skip gitu. Kalau hajar kan kerjain, tandai, ntar dulu, tapi ini bisa nih, atau skip kayaknya ya udah menyerah gitu kan. Nah, gitu. Betul, Mar. Terus ada juga strategi satu putaran cepat. Nah, jadi kayak kalian pastiin dalam 60% waktu awal nih, kalian hitung kayak misalnya 2 jam, berarti 60%-nya berapa. Kalian udah lihat seluruh soal di subtes itu, dan kalian kerjain dulu dari yang tadi, yang mudah dulu, dan yang sedang. Nah, terus sisa waktunya bisa kalian pakai buat hajar tuh soal-soal yang udah ditandain tadi. Gitu. Menarik perhatian aku ya kan. Dari 2 strategi time management barusan, ada 5 second identification dan 1 putaran cepat. Beda ya, satunya bahasa Inggris, satunya bahasa Indonesia gitu. Kira-kira menurut teman-teman mana yang paling cocok di kalian gitu? Apakah yang yang pertama tadi? Yang pertama yang 5 second dulu, atau yang 5 second identification dulu, atau yang kedua yang tadi disebutin sama Amara, 1 putaran cepat? Kira-kira yang mana? Hajar, tandai, skip, atau 1 putaran cepat, guys? Yang mana guys? Info. 1 atau 2 nih guys? 1 putaran katanya. 1 tuh berarti yang apa? Yang 5 second. Oke. 5 second ya. 2 putaran, 2 putaran tuh. Yang 1 5 second identification ya. Powerful sih sebenarnya itu. Setuju sih. Dua-duanya bisa sebenarnya, Dua-duanya bisa bisa di fusion. Kayak yang 5 second dulu, terus kayak baru lanjut ke yang 1 putaran itu. Iya. Dalam 1 putaran cepat itu kita nandain gitu, mana yang hajar, mana yang skip, mana yang tandai ketika kembali. Kalau aku dulu suka ngasih prio gitu kan, prio 0, prio 1, prio 2 gitu kan. Keren. Priority. Oh. Priority, prio. Bukan nama orang, Mar. Bukan, prioritas. Aku nih namanya Prio juga, jadi kode hijau, kode biru, kode merah gitu kan. Oh, bisa. Ya itu apa tadi, hajar, tandai, skip gitu kan. Kalau aku suka kayak 1 putaran itu dulu sih, karena pernah waktu dulu kayak misalnya lomba nih atau kayak ujian, terus tinggal sisa 1 menit terakhir, terus kayak ternyata di akhir-akhir tuh ada soal gampang yang sebenarnya bisa, tapi kayak karena waktunya tinggal 1 menit jadi kayak nggak bisa. Nah itu pentingnya 1 putaran tadi ya guys. Yes. At least kita tahu gitu apa aja yang bakal kita kerjakan gitu. Bener. Kita udah tahu semua itu soal-soalnya bakal ada apa aja. Karena kan kalau di UTBK dan TKA kan kita bukan yang kayak udah ngerjain 1 soal nggak bisa balik lagi kan. Kita kan bisa balik lagi gitu. Nah itu kita harus benar-benar manfaatin fitur itu. Kita benar-benar manfaatin ya apa yang terjadi di sistemnya UTBK itu. Begitu teman-teman. Nah, pesan aku buat teman-teman ya yang lagi berjuang buat TKA ataupun buat
yang lagi persiapan buat UTBK, seperti tadi salah satunya Taskia dan mungkin teman-teman yang lain, yang mungkin apa ya, yang teman-teman yang ngerasa cocoknya tuh belajar mandiri di rumah gitu. Nah kan, tadi kan ada yang prefer untuk tatap muka, ada yang prefer buat online interaktif. Nah, mungkin ada juga yang teman-teman ngerasa, aduh aku prefer buat belajar dari rumah aja kak, belajar mandiri. Ruang Guru menyediakan juga teman-teman. Jadi jangan sampai ngerasa kayak kayaknya aku nggak bisa gitu. Buat tatap muka aku nggak bisa kak, buat tatap muka susah kak gitu. Bisa nih di Ruang Belajar. Nih sekarang warna merah nih kan, promonya warna merah nih. Kenapa kok Ruang Belajar teman-teman? Karena di Ruang Belajar itu ada yang namanya fitur Adapto guys. Adapto ya guys ya. Itu tuh Adapto itu adalah video belajar adaptif yang bisa menyesuaikan pemahaman teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman udah paham, teman-teman bisa lanjut ke penjelasan inti ke materi berikutnya. Jadi bisa efisiensi waktu juga. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman ngerasa di penjelasan sebelumnya tuh pengen ada breakdown materi, itu juga bisa gitu. Ada opsinya gitu. Jadi videonya tuh benar-benar interaktif di Adapto ini. Nah, selain itu ada juga yang namanya fitur konsep kilat guys. Konsep jeder, konsep elektro gitu. Buat review materi dengan cepat tanpa buang waktu gitu. Jadi kalau misalkan kita udah paham materi yang sedang kita lihat, misal kayak siklus Krebs gitu ya kan. Oh, aku udah paham nih, aku pengen langsung latihan soal. Nah, bisa langsung juga ke drill soal teman-teman. Jadi di Ruang Belajar itu ada Adapto, ada drill soal, dan juga ada konsep kilat gitu. Banyak banget fiturnya. Jangan sampai teman-teman. Jadi full 100 ya. 20% doang tuh kayak tadi tuh kan ya. Bisa digas semua gitu. Teman-teman model belajarnya kayak gimana, style belajarnya gimana, teman-teman tinggal bisa menyesuaikan aja sama yang disediakan oleh Ruang Guru ya guys. Iya. Di situ. Jadi langsung guys, Ruang Belajar guys. Nah, di situ maksudnya di drill soal tadi yang ya aku bakal bahas drill soal dulu. Di drill soal itu teman-teman juga bisa set tingkat kesulitan soal yang bakal teman-teman kerjakan. Bisa ngeset juga berapa banyak soalnya, dalam berapa menit, itu kayak semuanya bisa. Karena aku juga waktu persiapan UTBK dulu sering banget drill soal di subtes PPU dan PBM gitu. Kayak aku nyoba 50 soal dalam 50 menit, udah gak peduli lah, banyakin gitu. Tapi balik lagi ke time management tadi, jangan sampai kita habiskan lebih dari 2 sampai 3 menit di satu soal doang. Kayak kita stay di satu soal ngerasa kayak aduh kayaknya aku bisa deh, tapi lama-lama buang waktu. Jadi kayak jangan sampai kayak gitu. Kita harus melatih insting skip. Nah, insting skip soal di drill soal itu tadi. Jadi meskipun kita belajarnya di rumah, ya guys ya. Jadi walaupun kita belajar di rumah, persiapan buat ujian itu masih bisa terpenuhi gitu guys. Persiapan ujian itu masih bisa tercover dengan baik dan benar kayak gitu loh teman-teman. Nah, itu baca tuh komentar dari Ruang Guru Strip Official Host. Klik link bio, bisa ya guys buat dapetin promonya. Kurang dari 3. Nah, itu. Kurang dari 3. Kurang dari 3. Dasarnya. Oke, buat teman-teman yang lagi pada siapin SNBT, nah, jadi kalian bisa banget cek amunisi lengkapnya yang tadi udah dikasih tau Kak Adit di SNBT Center di aplikasi Ruang Belajar. Jadi kalian tahu nih ada apa aja sih, ada video belajar kah, ada latihan soal aja kah, ada apa kah. Nah, di Ruang Belajar ini kalian bakalan selain ada belajar sama latihan soal, ada juga tryout-nya. Nah, mumpung ada diskon seperti yang bisa kalian lihat di samping sini, itu ada diskon sampai 52% plus kupon THR. Jadi kalian langsung aja langganan guys. Nah, buat langganan paket SNBT Master sama TKA Master ini mumpung masih ada promonya sampai tanggal 20 Maret doang ya guys, sampai 20 Maret, oke? Jadi jangan terlewat, langsung aja kalau yang ke TKA ke s.id/TKA Master RG, dan untuk SNBT-nya ke s.id/SNBT Master. Oke, langsung aja kita bakalan ke summary ya guys dari studi kasus yang tadi. Dari hal-hal yang tadi. Lanjut, langsung ke Kak Adit. Oke. Oke guys, sekarang kita lanjut ke apa namanya? Summary itu bahasa Indonesia rangkuman. Kita meringkas, merangkum gitu. Dari iya. Kita udah bahas banyak banget hal tadi ya guys ya, dari cara kita ngatur mental kita untuk ujian sampai ke teknisnya juga gitu. Jadi yang harus kita siapin itu nggak cuma teknisnya itu, tapi dari mental kita juga. Nah, ada 3 poin utama dari obrolan kita pada episode kali ini gitu. Pertama, kita harus adjust. Kita harus sesuaikan cara belajar kita. Jangan sampai kita sering banget untuk nyicil materi dari nol gitu. Jangan sampai.
kita harus mulai untuk fokus ke sistem 3F, teman-teman. 3F Fokus, tadi ya. fokus, fix, dan full simulation. Jadi kita harus mendalami materi yang kira-kira jadi penyumbang skor terbesar. Kalau yang aku lihat ya, selama tahun ke tahun itu skor terbesar tuh bisa dibilang bisa didapat dari PM, PK, PU itu. Karena itu kayak satu soal tuh bisa besar banget karena banyak yang nge-skip gitu. Nah, itu juga mungkin bisa dijadiin salah satu strategi teman-teman. Atau strategi yang lain adalah perbaiki kesalahan kita selama tryout, selama latihan soal di error log. Mar, tangannya gini juga, Mar. Oke. Perbaiki kesalahan di error log. Dan wajib simulasi full dengan durasi yang sesuai dengan ujian sebenarnya, minimal seminggu sekali, teman-teman. Seminggu sekali. Ya. Gitu. Nah, poin kedua. Boleh Kedua, lanjut. ada ingat ya, akurasi dan waktu, time management berarti kan. Pakai 5 second identification sama putaran yang tadi satu putaran itu jangan berantem sama satu soal lebih dari 2 menit ya. Itu kelamaan gitu kan. Kalian harus tahu lah gitu. Kalian nggak punya waktu selamanya, waktunya terbatas tadi ya kan 3 jam doang ya gitu kan. Terus beberapa materi juga kayak mungkin cuma beberapa menit. Jadi satu soal sulit yang benar itu kayak ya usahain jangan 2 menit. Kalian juga insting kalian pakai nih skip atau apa gitu kan. Ya itu tadi 5 second identification kalian mark gitu kan. Mark ini soalnya apa nih prioritasnya? Skip, hajar atau tandai dulu gitu. Gue tandain lu soal gitu kan nanti dimarahin gitu kan bisa. Sherlock Ketiga, Mar. Parani. Ya, Mar, 3 Mar. Yang ketiga adalah data adalah kunci terbaik ya guys. Jadi jangan tebak-tebakan nih kayak kalian tadi benernya di mana ya, salahnya di mana. Kalian bisa langsung cek di sekolah kalian di lewat tryout SNBT sama TKA yang diadain ruang guru. Situ kalian bisa lihat kayak oh aku salahnya di sini nih, aku salahnya di mana nih. Yang sistemnya pastinya udah IRT juga ya guys. Jadi semakin dikit orang yang bisa ngerjain semakin gede tuh poin kalian. Pakai data itu buat tahu kalian tuh siswa yang mana. Apakah butuh perbaikan ketelitian kah? Ataukah harus lebih cepet kah? Atau butuh lebih ke penguatan mental? Nah, kalian bisa identifikasi. Gitu. Ya itu ya guys ya. Adalah rangkuman 3 hal utama yang teman-teman harus catat ilmu mahal dari ngabuburit hari ini. Walaupun 2 orang ini sebenarnya nggak ngabuburit ya, udah buka soalnya mereka. Ya nggak apa-apa. Teman-teman di sini kan 1.200 orang ini lagi ngabuburit. Nah, nggak berasa teman-teman ya guys ya. Nggak berasa ternyata ini udah lama banget ya. Udah 1 jam lebih kita bersama-sama ngobrol. Terus ngomongin tentang cerita-cerita kurma. Terus sharing pengalaman pribadi dari aku, dari Lutfi, dari Amara. Sampai bahas topik tentang kayak strategi-strategi menghadapi ujian khususnya di SNBT dan juga TKA. Sebenarnya ya yang pengen kami bilang ya dari percakapan semua itu ya, di hari ini, aku cuma pengen bilang kalian itu gak sendirian guys dalam berjuang menghadapi UTBK ataupun TK ataupun ujian-ujian lainnya. Kalian tuh tidak sendirian guys. Masih ada banyak banget orang-orang lain yang juga berjuang untuk hal yang sama dengan kalian gitu. Semua pejuang, semua yang ngejar PTN, semua yang ngejar apapun itu cita-cita pasti lagi ngerasain struggle yang ya nggak sama persis tapi kayak mirip-mirip gitu. Jadi ya jangan sampai kita ngerasa sendirian dan ngerasa nggak ada yang bisa support gitu. Nah gimana Lutfi, menurut Lutfi? Betul sih, terus ingat juga ya yang bakal lolos tuh yang paling cepet bangkit ya, yang paling cepet benerin gitu kan. Walaupun misal kalian tuh kan tadi ada cerita kan tadi ya kayak wah ternyata salah belum set goal gitu kan, tapi kan nggak telat gitu, kalian bisa set goal sekarang gitu kan ya, karena sebentar lagi nasib dipertaruhkan, tadi 48 hari lagi kan gitu loh. Ya guys, jadi buat kalian yang SD sama SMP lagi persiapan TKA, buat kalian yang SMA atau GP lagi persiapan SNBT, tetap semangat ya guys. Jangan jadiin puasa ini sebagai alasan kalian untuk leha-leha atau yang lain. Justru itu waktu biar kalian bisa buktiin kalau kalian tuh mentalnya kuat nih, mental juara. Ingat ya, prinsip kita tadi adalah evaluasi dan eksekusi. Keren banget ya emang Amara dan Lutfi ini emang keren banget teman-teman. Dan biar eksekusi kalian gak blind atau asal-asalan ya, biar nggak kata Kak Amara sama kata Kak Lutfi pokok eksekusi, jangan sampai asal-asalan. Kenapa? Karena kalian bisa memanfaatkan salah satu amunisi paling gong di Ramadan 1447 Hijriah ini adalah amunisi paling lengkap dari ruang guru. Nah, oke. Mumpung lagi ada promo ujian Ramadan, teman-teman, yaitu
belajar intensif TKA, itu ada tulisannya tuh. Intensif TKA Master dan SNBT dulu baru TKA Master ya. Intensif kedua ujian itulah intinya. Lagi ada TKA. promo beneran. TK Master buat kelas 6 dan 9 ya, tuh kan bimbel intensif SD SMP, diskon sampai 50% plus cashback sampai dengan 100.000, potongan THR sampai dengan 100.000, cashback sampai dengan 50.000 di s.id/TKA Master RG. Yes, TKA Master sir. RG. Oke, itu buat yang TKA. Nah, buat TKA yang Master. SNBT juga ada kok, guys. Ini lebih Ada. gede 2%. Sekarang diskonnya 52% nih. Dan ada cashback juga sampai dengan 200.000. Mumpung 200.000. lagi puasa nih, ada cashback THR. Di mana di s.id/SNBT Master ya, guys. Cashbacknya lumayan tuh, 200.000 bisa nyari takjil 20 hari kalau di Indonesia. Di sini nggak bisa lanjut. Dan guys, utamanya guys ya, promo ini cuma berlaku sampai sekarang tanggal berapa? Oke, promo ini cuma berlangsung sampai 20 Maret 2026 teman-teman. Itu udah kayak Ramadannya udah selesai kayak kalau nggak salah 20 Maret tuh. Jadi langsung aja teman-teman amanin paket belajar dari sekarang, jangan sampai nunda-nunda, nanti aja lah tanggal 19 gitu. Jangan sampai, karena bisa jadi ruang guru tiba-tiba berubah pikiran terus kita udahin lah promonya. Jangan sampai ya teman-teman ya. Jadi harus langsung dari sekarang. Karena kenapa? Ini tuh investasi yang sangat bagus buat teman-teman, buat masa depan teman-teman. Apalagi yang lagi ngejar PTN impian dan juga sekolah impian. Ya penting ya SNBTTK itu soalnya kayak ngaruh gitu sekolah sama kuliah itu ke tempat kuliah sama sekolah itu ke kalian di masa depan gitu kan. Dan jangan lupa juga hari ini hari terakhir buat daftar sekaligus pengerjaan tryout SNBT 2026. Gratis ya, ini gratis ya. Jadi kalian daftar aja di s.id/TOREGSNBT 7. Ini yang episode 7. Daftarannya. Ini hari terakhir ya tuh. Kalian bisa lihat 12 Februari sampai 4 Maret. Oh Jadi ini iya, hari terakhir. terakhir. Kalian langsung nih kalau pengen tryout kan langsung daftar sekarang. Ingat tadi ada IRT ya, sesuai banget sama SNBT yang asli gitu kan. Oke, kalau gitu karena ini sudah 16.48 WIB dan juga 18.48 waktunya Amara dan waktunya Lutfi. Terima kasih juga buat yang semuanya udah join, siapa aja, ada Syah, ada Cha, ada Numa, ada Raur, ada Cocomelon. Terima kasih yang udah join teman-teman ya. Herasuf, Zahra, MS Akif, Mokarong, Syah. Terima kasih buat yang udah join. Terima kasih juga tentunya buat Teteh Amara dan juga Abang Lutfi. Terima kasih banget. Ya, semangat buat semua yang lagi nonton, semangat buat ngejar PTN yang diimpikan, semangat buat ngejar dan berjuang buat ujiannya. Dan yang paling utama ini adalah pengumuman yang paling penting lagi teman-teman. Ini nggak kalah penting. Bahwa ya episode 2 udah berakhir ternyata teman-teman. Ternyata udah berakhir. Tapi sampai jumpa di episode 3 Rabu depan teman-teman. Waduh, ada lagi sampai akhir tahun kah kayaknya ya. Tanggal berapa Tanggal 11 Maret. Tanggal 11 Maret 2025 di hari Rabu lagi, tapi kita akan mulai 30 menit lebih cepat dari hari ini teman-teman. Kita akan mulai dari 15.00 WIB ya. Jadi aku dan Amara dan Lutfi pamit. Ada yang mau disampaikan dulu sebelum goodbye dari kedua orang ini? Semangat puasa buat hari ini dan semangat persiapan TKA dan SNBT-nya guys. Ya oke. Thank you. Kami dari Kola 321 Kola Kumpul Online Lutfi Amara Hadid mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Rabu depan teman-teman. Goodbye semuanya. Dadah. Arigato semuanya. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Si